Selamat sore, Jemaat Every Nation dimanapun saudara berada pada saat ini. Senang kita boleh bertemu, sekalipun singkat kita percaya bahwa pertemuan ini kita boleh sama-sama menyembah Tuhan dan saudara boleh dikuatkan oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu, penjagaan pemeliharaanmu sampai pada hari ini. Kami tahu Tuhan Engkau begitu setia. Tuhan, kami rindu untuk mendekat kepada Engkau dan kami rindu untuk Engkau sendiri boleh menyatakan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkan ku untuk
Saudara, hari ini saya akan share dari kebenaran firman Tuhan ya untuk setiap kita yang mendengarkan, dan terambil dari Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai 30. Sebelum saya membacakan buat saudara, pertanyaan yang saya ingin tanya kepada saudara. Saudara pernah nggak saudara mengalami keadaan tertentu, mungkin saudara kurang sehat dan saudara pergi ke dokter dan perlu waktu untuk saudara sembuh, nggak langsung sembuh, ya? Atau saudara mungkin mau belajar sesuatu, saudara punya kerinduan untuk punya skill yang baru dan saudara pengen cepat bisa, tetapi saudara perlu waktu untuk master the skill atau menjadi mampu untuk melakukan skill yang saudara mau pelajari. Nah saudara, hari ini kita akan melihat dari Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30 ya, dan kita juga akan belajar untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dan sama saudara, pelajaran ini bukan sekali kita langsung bisa, tetapi perlu proses keseharian untuk bisa melakukan prinsip yang hari ini kita akan belajar bersama-sama. Matius 11 mulai dari ayat yang 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Banyak di antara saudara yang mungkin mengatakan itu saya Pak hari-hari ini. Dan kabar baiknya untuk kita dikatakan aku, yaitu Yesus, akan memberi kelegaan kepadamu. Terjemahan yang lain mengatakan I'll give you rest, ya, istirahat. Kemudian di ayat 29 ada kontras saudara. Seringkali Tuhan Yesus memberikan jawaban atau memberikan hikmat yang sungguh-sungguh out of the box. Tidak pernah kita pikirkan. Karena untuk mendapatkan kelegaan dari beban yang berat dikatakan pikulah kuk yang kupasang. Nah saudara, bukankah kita datang kepada Dia karena beban kita sudah begitu berat, kita sudah lemas, ya, letih, lesu, ya. Dan Tuhan bukannya mengatakan mari serahkan semua kukmu dan engkau tidak perlu untuk pakai kuk. Jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kita adalah yang berbeban berat adalah pikul kuk. Ya, tetapi ini bukan kuk yang kita pasang saudara, tetapi di sini dikatakan pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Nah saudara, kalau dikatakan belajar daripadaku, saudara, kata belajar di sini menunjukkan bahwa ini proses saudara. Tadi saya katakan kalau kita mau belajar skill yang baru, itu perlu proses. Saudara nggak bisa belajar satu skill dan tiba-tiba jadi ahli. Ya, kalau saudara mau belajar masak, saudara bahkan punya bakat yang hebat, saudara belajar, saudara nggak bisa hanya sekedar lihat acara Master Chef dan kemudian saudara jadi Master Chef. Saudara perlu proses yang panjang, dan demikian juga proses untuk menerima kelegaan dari Tuhan. Itu perlu perjalanan yang panjang. Setiap saudara dan saya masih dalam proses ini, kita masih dalam belajar. Belajar untuk apa saudara? Memikul kuk yang Tuhan pasang. Saudara, gambaran kuk ini adalah gambaran pertanian yang sangat dimengerti oleh bangsa Israel, di mana seekor lembu yang belajar untuk menarik beban, dia perlu dipasangkan dengan lembu yang sudah biasa menarik beban. Ya, dia belajar untuk mengikuti arah lembu yang sudah berpengalaman, dia belajar untuk tahu kapan untuk menarik dan ke arah mana dia harus menarik. Ya, dan untuk supaya lembu yang masih muda, yang junior ini, yang punya kekuatan tapi masih muda, ya, untuk belajar iramanya, dia perlu digandengkan dengan yang lebih berpengalaman. Kehidupan kita itu seperti itu, dan yang luar biasa adalah Tuhan mau jadi mentor kita. Tuhan mengatakan pikul kuk yang kupasang, belajar daripadaku, aku akan mentor engkau. Karena aku ini lemah lembut. Saudara pernah belajar dari orang yang ahli, tapi
Saudara, dia nggak sabaran dengan kelemahan saudara. Begitu saudara salah, saudara dibentak. Ya, sekalipun dia hebat, saudara katakan, aku males deh belajar dari dia. Nggak ada yang benar kelihatannya. Tuhan Yesus mengatakan, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Saudara, untuk dapat ketenangan di dalam Kristus, rupanya kita perlu belajar. Dan di ayat yang 28 tadi dikatakan, marilah kepadaku. Saudara, kata mari kepadaku itu bukan undangan sekali. Tapi mari terus datang, belajar terus, belajar terus. Saudara, Tuhan mau jadi mentor saudara dan saya untuk dapat ketenangan. Dan ketenangan itu hanya kita dapatkan sewaktu kita berjalan dengan Tuhan. Ini saatnya kita belajar saudara. Kalau ada saudara katakan gini, saya tidak ngerti caranya. Saudara, dimulai dengan hal yang sangat simple. Doa saudara setiap hari, saudara mulai baca kebenaran firman Tuhan, ya, dan sangat baik untuk saudara berada bersama-sama dengan saudara seiman yang lain di dalam life group, ya saudara bisa bertumbuh. Tapi saudara juga punya mentor yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus sendiri, yang membawa saudara dalam perjalanan yang saudara katakan aku letih lesu berbeban berat. Tuhan mengatakan, ayo, aku akan berikan kelegaan lewat engkau belajar sama-sama dengan aku. Serahkan bebanmu, aku akan memberikan kuk yang aku akan pasang. Dan engkau akan berjalan bersama dengan aku. Saudara, cara kita mengalami kelegaan bukan kita tidak punya beban. Seringkali kita berpikir, Tuhan, kalau aku sudah serahkan bebanku kepadamu, maka aku selesai, aku settle. Tuhan mengatakan, no. Cara belajar dari aku untuk dapat kelegaan bukan berarti masalahmu semua selesai. Tetapi aku akan membawa engkau. Aku akan mengajar engkau bagaimana engkau berjalan bersama dengan aku dengan engkau masih punya masalah. Dan engkau, jiwamu akan mendapat ketenangan. Dan di ayat yang ke-30 dikatakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Kenapa beban yang dari Tuhan ringan? Karena Tuhan yang tanggung beban itu bersama dengan saudara. Kembali saudara, beban itu bisa jadi ringan pada waktu seekor lembu yang masih baru pertama kali angkut beban yang berat itu di pair atau dipasangkan dengan lembu yang sudah berpengalaman. Kenapa dia bisa merasa ringan? Bukan karena dia tiba-tiba hebat, tetapi lembu yang satu yang berpengalaman menanggung sebagian besar beban yang dipikulkan. Dan itu yang Tuhan mau kita setiap hari. Jadi saudara, saya ingin mengencourage, mendorong setiap saudara ayat ini atau ayat-ayat ini yang mengatakan marilah kepadaku itu bukan seruan satu kali. Saudara mengatakan, Pak, saya sudah berdoa, beban saya masih sepertinya berat. Datang, terus belajar dari Tuhan. Belajar daripadaku, kata firman Tuhan. Aku ini lemah lembut. Roh Kudus akan mengingatkan saudara area-area di mana saudara akan bertumbuh, saudara akan berubah. Saudara, Tuhan kita sabar untuk mengajar saudara menanggung beban. Dan Tuhan mau memastikan, yang pertama, dia berjanji akan memberikan kelegaan. Dan yang kedua, dia katakan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Bukankah itu yang kita perlukan hari-hari ini? Dan saudara, ketenangan bukan karena keadaan sudah baik. Kelegaan bukan karena saudara tiba-tiba tahu bahwa engkau sudah terbebas dari masalah keuangan. Tapi kelegaan dan ketenangan saudara dapatkan sewaktu saudara belajar untuk datang kepada Dia dan menanggung bebanmu bersama-sama dengan Dia yang menolong engkau untuk tidak menanggung lebih daripada apa yang Dia tetapkan untuk kita tanggung. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Kami tahu Tuhan adalah undangan dari Engkau untuk kami datang, dan kami boleh datang kapan saja. Pada waktu kami merasa beban kami berat, kami letih, kami lesu, Tuhan, Engkau berjanji, Engkau yang berikan kelegaan dan jiwa kami akan dapat ketenangan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan di rumah. Tuhan, kalau hari-hari ini kami menanggung beban yang begitu berat, kami tahu kami bisa datang kepada Engkau karena Engkau akan pasangkan kuk dan Engkau menjamin bahwa kuk-Mu
itu enak dan bebanmu itu ringan. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan untuk senantiasa bergantung kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.